Wow, semangat sekali ya hari ini. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Ingat, yang memimpin doa tidak harus ketua kelas. Silakan Habibi. Semua siap. Siap. Doa dimulai. Karena Ibu, kita sudah berdoa. Sekretaris, siapa yang tidak hadir hari ini? Banyak Bu, ada Nasya, Nasya? Aimanuddin, Ya. Septi Maharani, Iya. Ratu. Ratu. Apa itu hikayat? Silahkan. Karya sastra yang berisikan kisah cerita Bu. Apa strukturnya? Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu hikayat, kemudian juga strukturnya apa saja, dan ciri-cirinya apa saja. Hari ini kita akan belajar menyajikan teks narasi dalam bentuk monolog secara runut dan kreatif. Ibu sebelumnya mau bertanya dulu nih. Apakah kalian pernah menonton video mendongeng? Maliki? Dongeng tentang seorang pria yang berumur, dia terkena kanker, mencari jalan agar dia bisa mengumpulkan uang sebanyak banyaknya untuk diwariskan kepada anaknya, tapi melalui jalan yang salah. Ada lagi? Seorang pria yang kaya tetapi mempunyai rasa iri dan dengki yang sangat kuat. Dari kedua cerita tadi, Maliki, mana yang paling kamu sukai? Tentang pria yang terkena kanker. Oh, cerita yang pertama tadi ya. Nah, coba lihat dulu video ini, Nak ya. Kenapa Maliki tertawa? Ada suaranya. Tidak ada suara. Nah, menurut kalian ini video mendongeng atau bukan? Dia bercerita, tapi sayangnya suaranya kecil. Bukan kesalahan pada speaker Ibu ya. Dia ini mendongeng di depan kamera. Kameranya sepertinya berada di mana? Di bawah ya. Seharusnya di mana? Sejajar ya, sejajar dengan kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini nantinya setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran dengan metode presentasi hingga selesai, kalian mampu menyajikan teks narasi dalam bentuk monolog secara runut dan kreatif. Nah, sekarang kita sama-sama. Saya bisa, saya mampu. Coba. Saya bisa, saya mampu. Oke, sudah percaya diri? Yakin hari ini bisa? Yakin. Silakan duduk kembali. Terima kasih, tepuk tangan. Harus diperhatikan. Cerita disajikan secara runut, bertahap Nak ya. Nah, kemudian penguasaan bahasa mudah dipahami. Boleh tidak menggunakan bahasa Jambi? Boleh. Atau misalnya kalian bercerita di lingkungan yang semuanya adalah orang Jambi, boleh ya Nak ya. Ketepatan intonasi dan kejelasan artikulasi. Ingat yang video tadi? Ingat, suaranya kecil, artikulasinya tidak jelas. Nah, kalau kalian tidak jelas, nanti itulah yang akan terjadi. Jika kita bercerita, kita juga harus santun dalam berbicara dan bersikap. Ekspresinya, kalau misalnya sedih, coba Ibu mau lihat di sini dulu ekspresi sedihnya. Masih tertawa dia. Kalau ekspresi gembira, kalian dapat nilai 100. Nah, ada yang tahu nggak alat peraganya apa ya kira-kira kalau kita mau bercerita? Boneka, apa lagi? Wayang kertas. Oke, wayang kertas, apa lagi? Wayang kulit. Wayang kulit. Boleh. Kamu kasihan sekali. Duh, sayapmu patah. Ada yang mau mencoba? Silakan. Halo, nama saya adalah Mario. Saya adalah tukang pipa. Saya suka sekali menginjak para kumba-kumba. Hahaha. Oke, tepuk tangan. Wow, keren. Terima kasih Habibi. Nah, itu dengan menggunakan tiruan suara. Peraga itu berfungsi untuk mengingat. Jadi bukan cuma sekedar hiasan saja, pemanis saja, tapi ada manfaatnya. Mendongeng atau bercerita itu bukan menghafal. Boleh tidak kita
mengganti bahasa atau mengganti kalimatnya? Boleh, tapi tidak boleh keluar dari alur cerita. Good, tepuk tangan. Kita harus melatih diri kita untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dimanapun kalian nanti membuat video atau bercerita, berusahalah berada di tengah penonton, ciptakan suasana akrab saat bercerita. Dan yang terpenting tidak boleh membelakangi penonton. Di sebuah kerajaan hiduplah seorang raja yang amat bijaksana. Itu menggambarkan tidak? Ya. Tentang istana. Ada istana, ada raja, ya. Itu maksudnya memberikan gambaran sesuai cerita. Ayam-ayam mengira hari sudah pagi, dan ayam-ayam jantan pun mulai berkokok. Demikianlah cerita saya hari ini, hendaknya kita memperoleh harta dengan cara yang halal. Elok nian gentala arasi, hilir mudi orang sana sini. Sekian cerita saya hari ini. Sajikan teks narasi yang dalam bentuk monolog secara runut dan kreatif, kemudian unggah ke media sosial pribadi seperti YouTube. Kumpulkan link YouTube-nya di WA Group. Jadi setiap kelompok kalian ini sudah ada orang-orang yang suka menulis, kemudian suka videografer, suka bercerita, ya. Nah, jadi sudah Ibu kelompokkan, jadi nanti bisa sharing dalam satu kelompok itu ya. Nah, ini tugas proyek. Ibu tahu tugas ini tidak akan selesai hari ini, tapi Ibu minta hari ini kalian latihan dulu secara berkelompok, nanti harus ada yang tampil ke depan ya. Penilaian, jadi ada sistematika penyajian, penggunaan bahasa, ketepatan intonasi dan kejelasan artikulasi, kesantunan dalam berbicara dan bersikap, ekspresi dan gestur. Ada kasus yang mirip dengan Ingat ya, bukan menghafal. Berarti kalian pahami dulu tahap-tahapnya. Nah, Sandi santai saja ya, tarik napas dulu. Oke, sedang latihan, Ibu nggak ganggu. Teman-teman, saya akan Ada yang udah siap mau tampil? Coba, ayo siapa? Tepuk tangan dulu dong. Adalah Bibi Pasha Rozak dan saya akan menceritakan sebuah cerita Abu Nawas, ibu sejati. Kalian tahu tidak siapa itu Abu Nawas? tidak. Abu Nawas itu orangnya cerdik banget. Nah, jadi pada suatu hari ada dua orang ibu yang memperebutkan seorang bayi. Nah, sampai-sampai hakim pun kebingungan. Hakim pun memanggil sang baginda raja dengan suara yang halus dan lembut. Baginda raja berbicara kepada mereka. Namun kebijaksanaannya sang baginda raja itu tidak membuat perempuan tersebut mengalah. Nah, mengingat tidak ada cara lain, sang baginda raja pun memanggil Abu Nawas. Sekan harinya Abu Nawas datang dengan sang algojo. Abu Nawas memerintahkan algojo tersebut untuk meletakkan bayi tersebut di atas meja. Lalu kedua perempuan tersebut bertanya, "Kau mau apakan bayi tersebut?" Nah, lalu Abu Nawas pun menjawab, "Adakah dari kalian yang ingin menyerahkan bayi tersebut?" Lalu kedua perempuan tersebut menjawab, "Tidak, bayi itu adalah punya kami." Nah, mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas pun berkata, "Ya, jika tidak ada cara lain, aku akan membelah bagi dua bayi tersebut." Lalu Abu Nawas pun memerintahkan algojo untuk melaksanakannya. Nah, kalian tahu tidak apa yang dilakukan dengan algojo tersebut? Algojo itu akan membelah bayi itu menjadi dua. Lalu di saat algojo akan melakukannya, ibu pertama tampak kegirangan, sedangkan yang ibu kedua tampak nangis histeris. Lalu ibu kedua pun berkata, "Tolong, jangan belah bayi itu. Aku rela bayi itu untuk ibu yang pertama." Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas pun senang mendengarnya. Ibu aslinya adalah ibu kedua. Nah, kenapa begitu? Karena ibu sejati tidak mau anaknya tersakiti. Nah, setelah persidangan tersebut, ibu pertama pun dihukum. Raja menawarkan Abu Nawas untuk menjadi penasihat. Abu Nawas
berkata, "Tidak, aku hanya ingin menjadi rakyat biasa." Sekianlah cerita Abu Nawas, ibu sejati. Sistem penyajiannya 4, 3. Wah, tepuk tangan dulu dong. Sudah baik tadi penyajiannya? Sudah? Secara runut tadi? Ya. Berapa penggunaan bahasa? 2, 3, 4, 3. Nih berbeda nih. Ada yang 2. Nih 2 nih kenapa nih? Ada dendam pribadi nggak nih sama Habibie nih? Kita minta dulu ya penjelasannya ya. Biar kita tahu dia menilai secara objektif atau subjektif. Ya, coba jelaskan kenapa memberi nilai 2. Bahasanya kurang dimengerti. Kurang dimengerti, masih menggunakan bahasa daerah tadi ya? Oke, boleh. Tangan dulu dong. Untuk kelompok 2. Nah, yang lain yang tidak berkesempatan hari ini boleh temui ibu nanti latihan. Siapa yang mau menyampaikan, kemudian menuliskan apa kesimpulannya di sini, kemudian nanti kita akan refleksi. Silakan, siapa yang mau maju ke depan? Terserah kalian. Kan merdeka belajar. Mau miring, yang penting terlihat. Nanti direfleksi boleh ya kalau mau buat emotikon sedih, senang, gembira, marah, silakan. Mau pakai pena, mau pakai spidol boleh. Oh, ini 3 sejoli ya. Itu apa itu? Senang. Ingat ya nak, kita merdeka belajar. Jadi kalian tidak boleh takut-takut. Jangan takut salah. Kalau memang salah yang kalian sampaikan, bisa kita perbaiki. Ya kan? Jadi jangan pernah takut ya. Oke. Nggak mau kalah dia. Emotikonnya gambarnya ada yang pakai topi. Kemudian biasa aja, oke. Ini kesimpulannya, kita menjadi tahu bagaimana menyampaikan suatu cerita atau dongeng yang benar dan baik. Kemudian kita dapat menyajikan teks hikayat dengan runut dan kreatif. Kita dapat mengetahui pengertian hikayat dan dongeng ya. Kemudian dapat mengetahui poin-poin penting dalam bercerita dan dapat dengan mudah dimengerti. Ini refleksinya, biasa saja. Boleh tidak? Boleh, namanya ini refleksi kamu. Mungkin berpikir ini biasa saja Bu, saya udah biasa. Ya memang seperti itu, bahagia. Nah ini dapat pengetahuan, kemudian yang ini hebat. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kalian semua anak-anak hebat. Oke anak ibu, kalau sudah sampai di kesimpulan dan refleksi, berarti pembelajaran kita hari ini sudah berakhir, sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya, itu kan menyajikan ya. Nah seperti yang ibu katakan tadi, anak ibu pulang ke rumah, bersiaplah untuk membuat video. Ya, ibu beri waktu 1 minggu, mulai dari pengambilan videonya, kemudian edit videonya. Paling lambat ke depan anak ibu harus sudah mengumpul link videonya di WA Group. Baik anak ibu, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian bersiap. Sebelum pulang kita baca doa dulu ya. Semua siap? Siap. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak ibu silahkan pulang. Yang piket-piket dulu ya. Oke. Oke. Ibu. Pulang Bu. Ya. Oke, tetap jaga kesehatan ya nak ya. Langsung pulang, tidak ada yang main-main, tidak ada yang jalan.